Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Gimana kabar kalian hari ini? Baik-baik saja kan? Semoga apapun yang kalian kerjakan mendapatkan hasil yang baik ya. Kita kangen kali sama Asto. Dan kali ini ada kabar terbaru dari Asto. Katanya Asto akan divonis bebas dan kemungkinan besar jadi sekjen PDIP lagi. Kita lihat ya gimana kali ini Opung membahasnya. Sebelum kita ke videonya, bantu like, subscribe, dan share dulu video ini. Tidak tunggu lama, kita ke videonya langsung. Let's go. Terbaru tentang Hasto Kristianto yang divonis bebas oleh hakim. Sebentar dulu Bung, sebentar, kau mimpi apa? Iya, benar ya ini. Kayaknya cuman kau yang memberitakan tentang kebebasannya si Hasto. Iya, betul-betul. Nggak percaya kalian tengok dulu ini. Apa katanya? Hasto divonis bebas. Oh iya ya, hakim akhirnya bebaskan Hasto. Ada netizen kirim sama aku biar tahu kalian. Pung, betul nggak ini katanya kan? Ku cek, bebas ya Hasto, pikirku begitu. Iya kan, ku ikuti beritanya dari awal, mana ada ponisnya ini, pikirku begitu. Pandai kali lah bikin hoax manusia yang satu ini, pikirku kan, iya kan? Ku cek and recheck, iya kan? Ternyata followernya masih 4.000. 4.000 followernya. Kalau mau bikin hoax itu, tunggu dulu followermu itu 1 juta. Ini follower 4.000 bikin hoax. Iya. Kucek di kolom komentar, nggak ada yang komentar. Yang dihapus kawan ini ya semua komentar, pikirku begitu kan. Jadi itulah ya, makanya tidak salah kalau negara kita ini ya, masyarakat kita ini sering diistilahkan dengan RCB gitu ya, rakyat clickbait. Maksudnya apa? Apa yang nampak mata tidak dicerna dulu, ya kan? Kalau dibilang di situ Hasto bebas gitu. Nggak dicek dulu berita yang lain kan begitu. Dari tadi biar tahu kalian ya, ku cari beritanya si Hasto yang dibebaskan selama 2,5 jam, nggak ada. Nggak ada rupanya ya. Nggak ada, makanya aku bilang, ya kan, nggak ada kawan ini, Pak. Langsung lah aku balas ya kan, chattingan dari netizen ya, dari followernya Parbela. Hoax itu aku bilang. Aduh, ya, tepuk tangan dulu orang yang sudah berusaha untuk membuat hoax. Alah, ya. Sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewer, tapi kebenaran yang utama. Opung Parbela kasih fakta, Agrifan Nani pun semua nyata. Vicky Himpong jangan lupa, Black Kermajanang pencipta lagunya. Jadi sebelum masuk kita ya, tadi pagi ya, aku sudah mengumumkan nama pemenang kuis beberapa waktu yang lalu ya. Kalau memang ya pemenangnya ini nih pemenangnya ini ya. Jadi aku minta tolong, dari tadi pagi kutunggu sampai sekarang ya, tidak ada nomor telepon dari kawan ini yang minta baju ya atau kirimkan alamat lengkap. Ya, bajunya masih sama aku, ya. Kirim alamat lengkap, ongkos kirim ditanggung Opung Parbela, udah, kurang enak apa lagi? Atau nggak butuh baju dia, cuma menjawab aja. Biar tahu dikasih yang lain ya kan gitu. Ya, jadi bagi yang berminat, ya, kalian komentar di video yang tadi pagi, ya, kalian komentar situ, ya, bagaimana tanggapan kalian tentang pemeriksaan Rismon. Jawab di kolom komentar ya. Komentar siapa yang paling bagus, maka Opung Parbela akan memilihnya dan menjadi pemenang dan berhak mendapat hadiah
satu buah kaos ukurannya terserah opung parabelak. Kalau kebesaran kalian kurangi sendiri di tukang jahit. Kalau kekecilan ya kan kalian tambahi lagi kayaknya di tukang jahit. Ya, berarti ada kuis hari ini bu, enggak besok kuisnya. Ya, kita kembali lagi ya. Banyak netizen ya itu bertanya sama Opung Parabelak, Opung Parabelak, kenapa tidak kau angkat lagi masalah Hasto dan PDIP? Mak, ngeri kali dendam orang ini. Udah hampir dipastikan tenggelam pun nggak puas. Udah telang aja lah, 2029 PDIP itu nggak akan mungkin lagi seperti tahun-tahun berikutnya. Ku bilang, tahun-tahun sebelumnya ku bilang nggak puas juga. Yang lalu biarlah berlalu, ku bilang. Karena partai TBK yang menjadi satu sistem kepartaian yang baru sudah lahir. Ya kan banyak yang mendesak, kenapa tidak kau angkat tentang Hasto? Kenapa tidak kau angkat tentang PDIP? Apakah ini merupakan pengalihan isu? Selalu Roy Suryo aja yang kau angkat, selalu Egy Sujana yang kau angkat. Hati-hati di balik ini semuanya. Ini adalah pengalihan isu. Jadi ku jawab sekarang. Jadi begini ya. Oleh karena keinginan Opung Parabelak, ini keinginanku sendiri ya. Keinginan Opung Parabelak ya untuk tahun 2029 biarlah pemenang mendapatkan kita mendapatkan pemenang dengan wajah baru, jangan lagi PDIP ya. Oleh karena itu Opung Parabelak menggunakan cara-cara yang menurut Opung Parabelak sangat sangat ampuh, yaitu apa? Salah satu untuk menenggelamkan atau untuk membuat ya partai ini berganti ya, bisa dikatakan gantian lah dengan partai yang baru, yaitu dengan tidak memberitakannya terus-menerus. Masuk akal ya. Supaya apa? Supaya perhatian masyarakat ya tidak tertuju kepada partai tersebut, kan begitu. Nah, kalau perhatian masyarakat tidak tertuju kepada partai tersebut, ya, yang dengan permasalahan internalnya, yang dengan carut marut di dalam sistem kepartaiannya saat ini, yang dengan permasalahannya si Hasto, ya, aku sendiri jujur saja sedang menggiring bagaimana supaya isu mengenai Hasto, mengenai PDIP, mengenai Kongres, ya, itu nggak perlu menjadi perhatian masyarakat. Supaya apa? Supaya masyarakat pelan-pelan mulai melupakan partai ini. Gitu. Jadi kalau kalian minta Opung Parabelak ya untuk tidak memberitakan untuk memberitakan tentang Hasto, kenapa masalah Hasto ini tidak diangkat? Kenapa masalah PDIP kayaknya luput dari perhatian? Bukan luput dari perhatian, bukan dicuekin, bukan tidak mengangkat, ya, karena memang sengaja. Untuk apa? Untuk mengalihkan perhatian masyarakat supaya tidak tertuju kepada PDIP dan juga mereka tidak mendapat simpati dari masyarakat, minimal berkurang. Ya, makanya Opung Parabelak tanpa komando kepada teman-teman YouTuber Nusantara, ya, makanya Opung Parabelak mengeluarkan berita-berita, ya, dan juga ada beberapa orang yang ngikut, ya, gempur mengenai masalah ijazah palsu, angkat tentang Roy Suryo, angkat tentang orang-orang bodoh, angkat tentang orang-orang goblok, angkat tentang orang-orang gila, ya kan? Supaya apa? Supaya masyarakat tertuju perhatiannya kepada yang namanya Suryo harus dipenjara, yang namanya Rismon harus dipenjara, yang namanya Tiva juga harus dipenjara karena mulutnya nggak bisa dijaga, yang namanya si Egy Sujana juga harus dipenjara sekali lagi. Jadi begitulah animonya masyarakat, kan begitu. Nah, mulailah PDIP kok nggak ada dapat perhatian ya. Coba kalian cek dulu ya di media sosial, baik itu di media sosial yang ada di YouTube ataupun juga di TikTok, berapa persen yang memberitakan tentang PDIP sekarang ini? Berapa persen? Sedikit. Kebanyakan masalah ijazah palsu, kan begitu. Kenapa? Ya, karena supaya masyarakat tahu
bahwasannya Bapak Joko Widodo memang sedang mempersiapkan ya untuk orang-orang ini dipenjara karena apa? Ya, karena memang manusia-manusia seperti ini, manusia-manusia perusak ya. Ini dulu yang dibereskan supaya apa? Supaya jalannya perpolitikan di Indonesia nanti itu boleh semakin smooth, semakin lancar. Itu dia ya. Nah, bisa dikatakan ya sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Artinya apa? Dengan masalah ini akhirnya yang menjadi pusat perhatian Roy Suryo CS dan juga Bapak Joko Widodo. Akhirnya ya Opung Parbelak berhasil ya menggunakan strategi ini mengalihkan perhatian masyarakat tidak lagi ke PDIP tapi kepada Bapak Jokowi. Tepuk tangan dulu. Jadi jangan kira kalian itu menganggap bahwasanya aku nggak kuasai materi tentang PDIP. Kalian kan sudah tahu bagaimana ya aku mengomentari, mengkritik masalah PDIP. Kan begitu. Kenapa sekarang Opung senyap? Sengaja. Karena apa? Ya, untuk PDIP kalau bisa ya kusiasati supaya perhatian masyarakat tidak tertuju kepada mereka. Jadi kan masyarakat kan tertuju ke kedua yang kedua objek lagi ya, yaitu Bapak Joko Widodo dan juga Roy Suryo CS. Tapi ya bisa dikatakan keuntungan di pihak Bapak Joko Widodo karena apa? Roy Suryo CS memang itu mendapatkan perhatian dari masyarakat, tapi perhatian yang negatif. Ya seperti yang aku bilang tadi, kalau bisa dipenjara cepat. Kalau bisa manusia seperti ini jangan lagi ada di Indonesia ini, kan begitu. Ya, tapi Bapak Joko Widodo ya semakin dia mendapatkan serangan, semakin beliau mendapatkan hujatan, semakin beliau itu mendapatkan cemoohan dari kelompok-kelompok Roy Suryo CS, semakin cinta masyarakat kepada Bapak Jokowi. Jadi ini harusnya tidak tidak kuungkapkan gitu loh ya sama kalian. Strategi ini sebetulnya tidak perlu kuungkapkan ya, tapi aku tidak mau juga dikatakan tidak mendengarkan ya apa yang diucapkan oleh netizen, tidak. Jadi agak kubongkar sedikit lah. Jadi ini salah satu strategi ya. Oke. Jadi berapa strategi lah rupanya mau kau bikin pun banyak. Banyak. Salah satunya biar tahu kalian ya, banyak yang mengakui strategi yang kubuat waktu pemilihan Prabowo Gibran ya, bisa dikatakan kita channel Opung Parbelak dan juga channel-channel yang lain itu ya punya andil di dalam mengangkat pamor Bapak Prabowo dan juga Gibran sehingga menjadi bagian yang tidak terpisahkan atas keberhasilan dari Bapak Prabowo Gibran. Nah, setelah itu Opung Parbelak juga melihat di daerah kami Sumatera Utara ya, aku melihat di antara dua calon ini, antara Bobi Nasution dan juga Edi Rahmayadi, aku harus berusaha semaksimal mungkin memenangkan Bobi Nasution. Makanya ya, ku gempur habis-habisan ya dengan berbagai macam cara, dengan strategi yang kumiliki ya, akhirnya Bang Bobi Nasution menang telak atas Edi Rahmayadi. Ya, setelah itu masalah PDIP. Ya kan begitu juga. Ya Opung Parbelak begitu. Bersuara di Sumatera Utara, bersuara di Jakarta, bersuara di Jawa Barat, bersuara di Bali, bersuara di Jawa Tengah, bersuara di banyak tempat di Indonesia ini ketika pilkada. Akhirnya apa? Dengan strategi-strategi, narasi-narasi dan juga fakta-fakta yang kusampaikan ke muka publik ya, dan itu menjadi senjata yang sangat berbahaya bagi mereka. Kelihatan hasilnya udah kalian lihat kan? Opung Parbelak, jujur kau, siapa yang membayar kau? Sudah ku bilang tidak perlu Opung Parbelak dibayar dan tidak perlu YouTuber Nusantara dibayar.
Dan begitu juga, ya, kita mau wajah baru yang menjadi pemenang di 2029. Kita mau ada figur baru, ya, figur-figur orang baik, figur-figur orang yang berpotensi, figur-figur anak muda yang punya kapabilitas, ya, figur baru yang bisa membawa bangsa ini maju lebih pesat, lebih kencang. Jadi strateginya apa, Pung? Salah satunya tadi aku sudah ungkapkan sama kalian, ya. Yang lain bagaimana? Ya harus kurahasiakan lah. Sedangkan si Koni aja dirahasiakan. Koni kan katanya dari 37 dokumen kan cuma 2, ya kan, yang yang udah bocor kan begitu. Yang lainnya masih tertutup rapat kan begitu. Nah, aku masih mending, ya. Aku bilangnya aku samakan aja, strategiku pun juga ada 37. Tapi masih satu yang aku bocorkan. Itu dia, ya, makanya aku bilang nggak perlu kita kasih perhatian ke sana, ya. Akhirnya banyak dari YouTuber Nusantara ngikut untuk tidak mengangkat berita tentang yang namanya Hasto dan juga PDIP. Akhirnya pelan dan pelan tapi pasti mereka sudah mulai kehilangan pamor di tengah-tengah masyarakat. Pung, ganteng kali, Pung, gambar yang di bajumu itu. Yang mana? Oh, yang ini. Ganteng kan? NKRI harga mati, ya kan? Dan aku pakai udang Bali, ya. Dan juga di fotoku ini pakai udang Bali, ya. I love anything about Bali. Ya, tepuk tangan dulu untuk teman-temanku yang Bali, ya. Yang Bali nanti sebentar lagi di Bali nggak ada warna merah lagi, ya. Iya, ya kan, yang nggak ada lagi kandang banteng nanti di situ, yang ada penangkaran burung Garuda. Ya, bukannya bilang apa, ya, Bali itu spesial di hati Opung Parbella. Karena apa? Karena belum pernah ke sana. Makanya selalu ada di hatiku, kapan lah aku ke sana, kan begitu. Cantik kali Bali ini, nggak pernah aku ke sana. Kan begitu, ya kan begitu. Nggak gini aja, Pung, buka aja donasi, Pung. Kau kan paling pandai, Pung, kalau kayak gituan. Ayo ngemis lagi, Pung, ngemis lagi. Kalapa, lapet. Ini komentar-komentar daripada haters itu, biasalah, ya kan? Nah, biar tuh kalian, ya kan? Banyak kali telepon aku sama, ya, teman-teman Bali. Oh, Pung Parbella, kapan datang ke Bali? Biar dari aku hotel, katanya. Oh, Pung Parbella, kapan ke Bali? Ya, biar dari aku nanti nginap di villa gua aja lah. Wish. Oh, Pung Parbella, kapan datang ke Bali? Ya, nanti biar kami sediakan transportasi. Oh, Pung Parbella, kapan datang ke Bali? Biar makan babi guling kita. Oh, Pung Parbella, kan begitu kan? Aku nunggu-nunggu dari semuanya itu, kayaknya masih belum ada yang ngasih tiket. Kalau ada yang nawarkan tiket sama Pung Parbella, terbang langsung. Tapi belum ada, tapi tunggu nantilah. Ada rezeki, aku sama keluargaku, ku digendakan liburan. Yalah, Bali, wah, ya kan? Memang betul-betul, ya, keindahan alamnya itu memang sangat luar biasa. Aku nggak mengatakan keindahan alam yang tempat lain nggak luar biasa, ya. Tapi kalian maklumi aja lah, ya kan, Opung Parbella sekarang lagi sedang menjilat. Enggak. Oke. Untuk hal ini, Opung, jujur dulu, kau siapa yang bayar? Yang bayar itu istriku. Udah aku bilang gak ada yang bayar. Ya, kita bergerak, ya, kita di-drive bukan karena uang. Tapi kita di-drive oleh karena kesadaran bangsa ini harus bisa jadi lebih baik. Kan begitu. Nah, sekarang bicara masalah si Hasto. Oke lah. Ya, karena permintaan ada beberapa orang, kita kupas lah dulu sedikit, ya. Kita kupas dulu sedikit. Jadi nggak tahu aku entah kenapa, ya kan, cuman satu itu aja, ya, yang menyiarkan tentang Hasto divonis bebas. Satu channel itu, nggak perlu kusebutkan channelnya apa itu, ya kan? Nanti kublur, kasihan nanti yang punya channel nggak dapat uang.
Iya kan? Nah, ya. Jadi, ya perkembangan kasusnya si Hasto sampai saat ini ya baru kejaksaan baru menghadirkan saksi ahli, ya. Jadi ada beberapa media mengatakan bahwasanya kesaksian daripada saksi ahli tersebut ya itu meringankan pihaknya si Hasto. Aku nggak tahu, ya kan? Masa dari jaksa malah meringankan Hasto? Nggak tahu juga aku betul atau enggak itu. Ya kan? Nah, sekarang yang jadi pertanyaanku, ya kan? Sekarang ini mereka ini kan lagi apa namanya persiapan untuk kongres kan begitu, ya? Mereka sedang persiapan untuk kongres. Yang jadi pertanyaannya kapan? Nggak jadi-jadi. Kemarin katanya tahun 2024. Diundur ke 2025. Oke, ditunggu bulan 3. Nggak jadi tunggu bulan 4. Nggak jadi ditunggu bulan 5. Ini sudah tanggal 27. Udah mau habis ini bulan 5. Mau kapan lagi? Ketika ditanya, ya kan, oleh oleh siapa namanya, Puan Maharani, ya. Puan Maharani mengatakan bahwasanya ya masih ada target-target yang belum tercapai, ya, masih ada masalah-masalah internal di dalam tubuh PDIP sehingga kemungkinan akan diundur lagi. Sampai kapan? Sampai tahun depan. Ya, dan juga diwacanakan bahwasanya ya kongres ini tinggal hanya mengukuhkan Ibu Megawati sebagai ketua umum PDIP, kan begitu. Sekarang begini, daripada capek-capek, kenapa nggak dari tahun 98 kemarin atau 99 kalian kukuhkan aja Ibu Megawati sebagai ketua umum PDIP seumur hidup? Untuk apa dibikin kongres? Emang masih kuat? Masih sanggup? Ya udah kalau kayak gitu, kalau masih kuat masih sanggup, sampai napas habis saja. Kok nggak ada hak mau marah-marah? Kau anggota rumahnya. Enggak, kadang-kadang kesal aku ngeliat orang ini. Karena apa? Selalu mereka meminjam kata-kata rakyat. Sama kayak si Ahmad Kozinudin. Si Tom. Jangan dulu bahas itu, beda konteks ini, Bung. Rakyat masih menginginkan Ibu Megawati menjadi ketua umum. Rakyat mana ya? Rakyat PDIP. Kalau ditanya rakyat PAN masih menginginkan Zulkifli Hasan menjadi ketua umum. Kalau ditanya rakyatnya Golkar masih kepingin Bahlil menjadi ketua umum. Kalau ditanya rakyatnya PSI masih kepingin untuk Kaisang jadi ketua umum. Ditanya rakyat PKB masih kepingin ya siapa namanya itu, lupa aku kemarin mantan cawapres kalah itu. Imin opung, Imin. Iya, Imin ya untuk menjadi ketua umum. Ya kan, rakyat mana? Rakyat partai masing-masing. Kan begitu, ya kan? Jadi Ibu Puan Maharani ya mengatakan ya kalau dari gambarannya sih sebetulnya sedang ada masalah di internal. Menurutku masalahnya yang pertama itu ada pasti sebagian yang tidak setuju Megawati melanjutkan kepemimpinan di PDIP oleh karena memang dinilai PDIP itu perlu pemimpin baru, tapi ada juga loyalisnya dari PDIP sendiri atau lebih tepatnya loyalisnya Megawati ya menginginkan Megawati tetap memimpin PDIP ke depannya dengan alasan, ingat ini, dengan alasan ya bahwasanya PDIP ya kalau saat ini PDIP ditinggalkan Megawati, maka PDIP akan hancur. Nah, ini kan bahasa mereka. Bisa saja saat ini kalau PDIP tidak lagi dipimpin Megawati, bisa saja PDIP semakin baik. Paten kali kalau untuk bikin orang ini, bikin wacana ya kan. Rata-rata kan pintar ini orang ini mengarang cerita.
Jadi kalau bahasa Indonesia orang ini untuk penilaian mengarang bebas itu jago lah. Saat ini situasi partai sedang genting. Oleh karenanya Megawati harus tetap menjadi pemimpin supaya partai ini tidak hancur. Paten kali, Pak. Coba kita balikkan, kan logikanya begitu, kita balikkan. Bagaimana kalau misalnya ganti wajah baru contohnya, ya PDIP bahkan bisa lebih baik, kan begitu. Ya, baru yang kedua permasalahan apa? Permasalahan ya Hasto itu masih harus dilanjutkan menjadi sekjen atau tidak. Itu pasti permasalahan juga, kan begitu ya. Ya jadi sebagian faksinya Hasto ya mereka pasti ngotot ya Hasto jangan sampai diganti. Karena apa? Karena menurut Adi ART ya seseorang yang ditetapkan menjadi tersangka kalau vonisnya belum 3 tahun maka dia masih bisa menjabat pengurus di dalam sebuah partai, kan begitu. Nah tapi ya mungkin yang bukan faksinya Hasto ya katakanlah faksinya Puan ya mengatakan bahwasanya kenapa harus kita pertahankan seorang narapidana menjadi sekjen, kan begitu kan ya. Bagaimana nanti untuk masalah administrasi ke depannya, kan begitu. Misalnya ada yang PAW ya, misalnya ada kebijakan-kebijakan baru di dalam partai yang mengharuskan ada keterlibatan seorang sekjen, kan begitu ya. Itu dia. Jadi kalau kukatakan masalah Hasto dipakai jadi sekjen atau tidak, ini juga menjadi masalah di dalam PDIP. Setelah itu apa? Ya, mungkin juga mereka sedang evaluasi gitu loh, evaluasi. Ya, kalau mulut mereka ini satu-satu mengatakan kepada masyarakat bahwasanya kami pemenang. Bagaimanapun juga kami pemenang 2024. Tapi di internal, aku yakin mereka itu sedang evaluasi besar-besaran. Kenapa evaluasi besar-besaran? Bisa hilang 18 kursi. Harus dievaluasi. Setelah dievaluasi ternyata ya ini begini. Maka mereka harus mengadakan penguatan konsolidasi, kan begitu. Kok jadi aku yang ngajarin orang ini ya? Ngapain kau? Ya, itu dia. Tapi ku bilang sama kalian, kalau ketua umumnya masih yang itu dan juga sekjennya masih yang itu agak berat. Tapi bagus lah ya kan, biar nggak usah naik sekalian, kan begitu, biar meluncur ke bawah terus, kan begitu ya. Nah yang lucunya lagi ya si Jarod mengatakan apa ya? Kenapa tidak kunjung dilakukan dilaksanakan kongres ya? Jarod mengatakan begini ya, kita fokus saja dulu perang tarif dengan Amerika Serikat. Apa hubungannya? Emang siapa lu? Emang lu penyelenggara negara? Udah ada yang mikirin, Jarod. Bapak Prabowo presiden. Nggak bisa move on, Kita nggak bisa konsentrasi dulu untuk kongres. Kita masih konsentrasi dulu hal-hal yang penting. Seperti perang tarif Amerika Serikat. Lapet. Terus apa rupanya andilmu? Iya kan? Oh nggak bisa nggak punya andil dong, Pung. Iya kan, kita ini kan punya kursi di parlemen, betul, memang betul ya kan. Tapi kan nggak nggak se-powerful dulu kan. Itu dia. Nah, datang lagi si Ganjar. Ganjar mengatakan apa? Ya, kita tunggulah hari baiknya. Entah malam Jumat Kliwon kah? Entah hari Kamis pagi Legi kah? Tergantung lah itu mana hari baiknya. Kayak mau nikahkan anak aja lihat hari baik. Tapi yang lucunya biar tahu kalian, ada seorang pengamat yang pengamatannya ini sebetulnya juga selalu ku amati, karena menurut pengamatanku, pengamatan dari pengamat ini ya setelah diamat-amati ternyata kurang cermat. Dia katakan apa? Iya kan? Ya, kongres, saya yakin kongres PDIP akan berjalan setelah ada perjumpaan antara Bapak Prabowo dan Megawati.
Brother, Pak Pengamat, perjumpaan Bapak Megawati dengan Bapak Megawati. Perjumpaan Ibu Megawati dengan Bapak Prabowo udah terjadi beberapa bulan yang lalu, tapi Kongres nggak juga dilaksanakan. Makanya kau kalau jadi pengamat kau konsisten. Kadang kau belok kiri, kadang belok kanan. Kadang maju depan, ya kan, kadang istirahat di tempat. Nggak jelas kedudukanmu. Ada pengamat politik itu. Waktu Pilpres kemarin tahu kayak gini, kualitas pengamatannya lebih bagus lah perbeloknya mengamat. Contoh biar tahu kalian, bukan memuji diri ya kan. Kemarin itu kan, yang tadi pagi aku bikin konten mengenai ya bahwasanya salah satu orang di belakang gerakan penuding ijazah palsu ini adalah bisnismen nakal ya. Contohnya itu adalah ya pengusaha-pengusaha yang terdampak oleh karena hilirisasi. Salah satunya adalah nikel, kan begitu. Nah, perusahaan nikel ya sudah tidak bisa lagi, kan banyak itu perusahaan-perusahaan luar yang beroperasi di Indonesia, kan begitu. Atau mungkin perusahaan lokal yang mengekspor nikel, bahan mentah nikel itu ke luar negeri, kan begitu. Nah, si teman ini lewat WhatsApp-nya agak panjang menyatakan begini, ya kan, Pung, betul yang Opung katakan itu. Ya, ternyata salah satu yang menjadi pendana mereka kemungkinan saja adalah pengusaha-pengusaha nakal, ya salah satunya pengusaha nikel itu. Karena terdampak hilirisasi, ya, makanya mereka marah, mereka kesal, ya, maka mereka mengajak kami meeting, ya, dan mereka mencari orang untuk menjelek-jelekan Joko Widodo. Nah, setelah itu aku resign. Oleh karena apa? Aku tidak mau menjalankan sebuah usaha atau bisnis dan tidak mau berada di dalam lingkaran yang kotor. Jadi menurut pengamatan Opung Parbelak, 11.000 triliun % betul. Aku mikir ini kok bahasanya sama si Rismo. Aku nggak perlu sebutkan namanya dan aku nggak perlu sebutkan teman ini ada di mana, ya. Yang penting ini adalah testimoni dari beliau. Ya udah, berarti kan pengamatan dari Opung Parbelak jitu ya kan. Udah lebih jitu pengamatan dan ramalanku daripada paranormal yang bilang kemarin bahwasanya di Indonesia sebentar lagi ada kudeta. Paranormal. Tanpa mengurangi rasa hormat paranormal yang lainnya dan persatuan paranormal yang lainnya, coba kalian cek dulu paranormal yang satu ini. Sepertinya ada kudeta akan dilakukan oleh militer. Dan ini tanggal sekian bulan ini kayak sepertinya Bapak Presiden Prabowo harus hati-hati. Gak perlu meramal yang kayak gitu itulah, gak boleh. Justru ramalanmu itu ya dipertanyakan, apakah ramalanmu itu memang betul-betul ramalan alami atau pesanan. Sekarang orang makin jahat, ya kan? Bukan cuman politisi yang dibayar, akademisi juga. Ya kan, aktivis juga. Terima bayaran, mahasiswa juga. Sekarang juga kemungkinan besar paranormal pun juga dibayar. Nggak usah memancing kerusuhan lah. Alah, kemungkinan besar. Nanti kudeta. Gimana pun juga, ya, bangsa kita ini dipimpin oleh seorang presiden. Dan seorang presiden harus memastikan Panglima Tentara, Kepala Kepolisian Republik Indonesia adalah orang-orang yang betul-betul loyal kepada bangsa dan negara dan juga kepada presiden. Kalau misalnya ada indikasi yang mengarah ke sana, sudah ada badan intelijen atau mungkin intelijen dari presiden sendiri yang akan membisikkan ke telinganya, yang ini harus dimutasi, yang ini harus dipangkas, yang ini harus dipecat, yang ini harus dikurangi, yang ini harus dipindah, yang ini harus diginikan, yang itu harus diitukan. Ya, nggak lebih pintar kau daripada presiden.
Sedangkan presiden itu Bapak Prabowo mana pernah diramalnya dirinya jadi presiden. Jadi dia presiden. Sedangkan kau katanya peramal. Iya kan, rupanya kau sakit-sakitan nggak bisa kau ramal kapan kau sakit. Bisa ada mau. Lapet. Hati-hati ya, yang kayak gini ini bisa memancing kita kepada kemusyrikan. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah bersabda? Gak usah aku sambung. Nanti jadi tertarik aku jadinya penceramah ini. Jadi udah nggak aliran politik lagi. Iya kan, bukan berniat untuk menistakan agama, tidak, iya kan? Semua agama mengajarkan bahwasanya hal-hal yang bersifat kemusyrikan itu ya jangan dilakukan, karena itu sudah menduakan Tuhan, menduakan Yesus, menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menduakan Pencipta. Selesai, kan begitu ya, itu dia ya. Pung, tadi kayaknya kau bahas Hasto. Sekarang kok bahas peramal. Ngerti sendiri kalian opung kalian ini. Udah aku bilang dari kemarin, kadang-kadang openingnya durian. Begitu dibuka isinya rupanya salak. Closingnya nanti tuh bisa blueberry. Ya, jadi itu dia. Ya, jadi kalau bisa dikatakan ya PDIP kurang menarik. Makanya hati-hati nanti ya ketika ada yang berusaha untuk menaikkan beritanya PDIP, ya bisa jadi itu buzzer mereka. Ada yang nanya, Pung, apa kemungkinan besar ini PDIP dengan Roy Suryo CS ini ya ini kerjasama? Kalau dibilang kerjasama secara 100% kayaknya enggak sih. Paling cuma main bisik-bisikan aja. Apa berani dia? Aduh. Ya, jadi kalian perhatikan aja lah ya. Sekarang orang-orang ya yang bisa dikatakan agak waras ya kan, yang agak waras. Ya nggak perlu kusebutkan namanya ya, inisialnya aja ya, Rocky Gerung, Deddy Sitorus ya, inisial. Baru setelah itu Henry Satrio ya. Nggak ada yang komentar miring mengenai jasanya Bapak Joko Widodo, nggak ada ya kan, karena tahu ya kan ini bodohnya orang ini memang betul-betul bodoh mendadak gitu loh. Mendadak bodoh. Makanya mereka nggak mau ikut-ikutan. Gobloknya itu memang betul-betul sudah akut gitu loh. Aduh. Adili. Jantung. Jokowi. Rizal Fadila kemarin itu kan dia kan gaya-gayanya itu kan pakai kopiah di sini. Sekarang udah lebih nasionalis dia, ya kan, pakai kopiah hitam. Mungkin mau dibilang dia biar dimirip-miripkan sama Bung Karno ya kan. Kemarin kan enggak. Rizal. Aduh ya, jadi udah itu dulu ya. Kalau bicara tentang PDIP, kayaknya ya nggak usah diperpanjang lah. Ya kalau bicara masalah si Hasto, ya kan KPK juga mengatakan apa? Kami udah tahu kok keberadaan Harun Masiku di mana, kan begitu. Tapi kami nggak bisa sampaikan di sini. Aduh, ya. Kita lihat aja bagaimana permainan berikutnya ya kan. Itu dulu dari Pumpar bilang salam NKRI harga mati. Iya, masuk akal ya. Oh gitu deh videonya, gimana menurut kalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Bye.